yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, silakan untuk saudara ya. Kita siap dengan firman Tuhan? Ya, saudara, Yesus datang mengubah jalan hidup kita. Ya, saudara, itulah kedatangan Yesus, ya, sebagaimana dia mengubah jalan orang-orang Majus, ya. Kita akan membaca dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, kita akan membaca di sini. Ya. Matius 2, ya. Kita mulai di ayat yang pertama, ya. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, baca sama-sama, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang keempat, saudara baca. Lalu dimintanya makanan dari mereka. Ya, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-6. Ya, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. 8. Kemudian dia menyuruh mereka Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka-cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12 sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri jalan lain, ya. Nah, saudara, setelah perjumpaan orang Majus dengan Tuhan Yesus, ya, tatkala orang Majus itu, saudara, dia mencari Yesus di Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah raja orang Yahudi itu yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, rupanya seorang anak yang baru dilahirkan itu, saudara, bukanlah seorang anak biasa. Ya, orang Majus itu mengerti bahwa, saudara, bahwa itu adalah seorang raja. Ya, bahkan Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Ya, di dalam firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yohanes, dia adalah firman yang telah menjadi manusia, ya, dan tinggal di antara kita, ya. Dia merendahkan dirinya, Allah menjadi sama dengan manusia dan tinggal di antara kita dengan satu tujuan, menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, itulah yang diberitakan oleh malaikat kepada Yusuf dalam satu mimpi. Dikatakan, saudara,
bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus, ya. Jadi Yesus itu bukan saudara, bukan berdasarkan benih seorang laki-laki, ya. Kalau saudara baca coba di dalam Lukas pasal yang pertama, ya, orang Yahudi, saudara, kita akan lihat bahwa garis keturunan selalu, ya, saudara, adalah dari garis keturunan, ya. Oke. Oh, maaf, Matius 1. Kita mundur ke belakang, bukan di Lukas. Matius 1. Ya. Matius 1. Ya. Coba baca ayat yang pertama. 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, ya. Saudara, anak Daud artinya adalah bahwa Yesus itu, saudara, menggenapi janji Allah kepada Raja Daud, bahwa nanti keturunanmu akan menjadi seorang raja yang akan memerintah selama-lamanya. Katakan sama-sama, selama-lamanya. Ya, itulah sebabnya saudara, di dalam nyanyian pujian Natal selalu kita menyanyikan dialah raja di atas segala raja. Dan memang benar, saudara, sekarang Yesus, saudara, sudah berada di sebelah kanan Bapa di surga. Dan di dalam kitab Wahyu, dalam visi daripada Yohanes, dikatakan bahwa segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, mereka datang dan sujud menyembah Dia, menyanyikan pujian, segala puji dan hormat dan kemuliaan bagi Allah dan bagi anak domba, ya. Saudara, banyak orang mungkin ada yang tidak tahu, kita orang Kristen, ya, kenapa Yesus disebut sebagai anak domba, ya. Saudara, itu berbicara tentang korban penebus salah, ya. Saudara, pada saat bangsa Israel melakukan perbuatan dosa, maka bangsa Israel itu, saudara, harus mempersembahkan satu korban penebus salah. Itulah korban domba. Dan puncaknya adalah pada hari Paskah. Dikatakan bahwa ambillah seekor anak domba, ya, kemudian itu domba tidak bercacat celah, dan sembelihlah, ya, saudara, domba itu. Dan saudara, setelah itu darahnya harus dilabur kepada 2 tiang, ya, pintu dan atas ambang pintu, ya. Itu berbicara tentang tulah yang ke-10, saudara, ya. Nah, pada saat itu malaikat Allah berjalan. Dan pada saat malaikat maut itu berjalan dan melihat ada tanda darah, ya, saudara, di rumah bangsa orang Israel, maka malaikat maut itu lewat, ya. Tetapi yang tidak ada tanda darahnya akan ada kematian. Saudara, Paskah itu artinya adalah melewati. Dari kata Pesak. Dari kata apa, saudara? Pesak, ya. Artinya adalah melewati. Artinya, saudara, bahwa maut itu, saudara, tidak berkuasa lagi atas kita. Kenapa? Ada tanda darah Kristus dalam hati saudara dan saya. Amin. Yesus menebus segala dosa saudara dan saya, ya, di mana di kayu salib, supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Katakan sama-sama, pengampunan dosa. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, saudara, bahwa setiap perbuatan dosa harus saudara mendapatkan hukuman. Ya, saudara, kita lihat sekarang, ya, kasus Sambo, saudara, ya. Saudara terancam hukuman mati karena apa? Ya, karena dia membunuh. Hukum Taurat berkata bahwa nyawa harus diganti dengan nyawa. Ya, itulah keadilan. Ya, Allah itu adil bahwa nyawa harus diganti dengan nyawa. Tapi kenapa saudara dan saya bisa diterima, bisa dibenarkan, bisa diampuni dosa, bahkan diselamatkan? Karena Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib. Amin. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-53 mengatakan, Dia yang tidak berdosa dibuatnya dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dialah korban penebus dosa.
Ya, jadi saudara, kalau Yesus disebut sebagai anak domba Allah, itu adalah gambaran. Katakan sama-sama, apa itu? Itu adalah kiasan. Dia sebagai korban penebus salah. Siapa yang salah? Saya yang salah. Saudara, masalah yang paling utama dalam hidup manusia itu adalah dosa. Dan akibat dosa yang terbesar adalah kematian. Harusnya Adam dan Hawa pada saat saudara Allah menciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, saudara, Adam dan Hawa itu harusnya tidak mengalami kematian. Ya, namun kenapa saudara, ya, bahwa Adam dan Hawa dia pada akhirnya mati? Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah. Dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Ya, saudara, Tuhan sudah berkata bahwa apabila kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Tapi iblis berkata apa? Oh, kamu nggak mati, kamu nggak mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Saudara, kita lihat cara kerja iblis, saudara. Dia memutar balikkan kebenaran, saudara. Ya, saudara, oleh karena itu kita anak-anak Tuhan, saudara, jangan sampai kita tertipu oleh si iblis. Ya, dia adalah pendusta. Katakan sama-sama, pendusta. Jadi kalau kita anak Tuhan itu suka dusta, berarti kita anak Tuhan apa anak iblis, saudara? Coba lihat kiri kanan. Saya anak Tuhan apa anak iblis, ya? Jawablah sendiri-sendiri, ya saudara. Ya, lawan dusta itu adalah kebenaran. Siapakah kebenaran? Siapa kebenaran? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, saudara, jalan menuju Bapa, jalan menuju surga, kerajaan surga adalah melalui Yesus. Amin. Kebenaran, dialah sang kebenaran. Tidak ada dusta di dalam dirinya. Seorang penebus dosa, dia harus tidak bercacat celah dan tidak berbuat dosa. Amin. Ya, karena itu satu-satunya juru selamat manusia itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ya, malaikat Tuhan, dia berkata kepada para gembala, ya, pada saat itu para gembala menggembalakan domba di padang, ya, dan mereka melihat bagaimana malaikat menampakkan diri. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu apa? Kristus Tuhan. Katakan sama-sama, Kristus Tuhan. Amin. Saudara, Kristus itu adalah Mesias. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, Kristus itu artinya diurapi. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Mesaya, Mesias. Jadi arti Mesias, jadi kata Mesias dan Kristus itu sama. Artinya yang diurapi. Katakan sama-sama, yang diurapi. Amin. Kalau zaman perjanjian lama, orang-orang yang diurapi itu adalah seorang nabi. Yang kedua adalah seorang imam. Yang ketiga adalah seorang raja. Dalam perjanjian baru, Tuhan berjanji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bukan hanya pada para imam, nabi dan raja, tetapi dikatakan kepada semua orang. Amin. Nah, saudara, artinya apa? Artinya saudara dan saya, ya, bisa diurapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, orang yang diurapi artinya orang-orang yang hidupnya terpisah daripada dunia. Orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Ya, itulah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Ya, orang yang diurapi pada saat saudara bertemu dengan seorang berdosa, maka orang itu akan tersungkur dan orang itu bertobat. Ya, kenapa? Saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Di akhir zaman ini, saudara, Tuhan mau mengurapi saudara dan saya. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga apa, saudara, melayani Tuhan dengan kuasa. Perkataanmu bisa membangkitkan semangat orang yang patah hati. Ya, saudara, jadi berkat dimanapun saudara dan saya berada.
pelayananmu diurapi oleh Tuhan sehingga banyak jiwa boleh mengalami perubahan hidup dan pertobatan, ya. Nah, saudara, kita akan lihat tadi janji Yesus, ya, silsilah Yesus Kristus adalah Kristus anak Daud. Dia menjadi raja selama-lamanya, ya. Kemudian dikatakan kerajaannya tidak berkesudahan. Ya. Itu hanya digenapi dalam diri Yesus. Amin. Kemudian dikatakan anak Abraham. Ya. Saudara, anak Abraham. Ya, artinya dari garis keturunan Abraham. Ya. Janji Allah kepada Abraham apa, saudara? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara, berkat Tuhan yang paling besar adalah keselamatan. Katakan sama-sama apa? Keselamatan. Ya, kita ini beribadah karena kita mau selamat. Betul apa enggak? Ya, jangan kita namanya selamat tapi enggak selamat, saudara. Ya, kita mau selamat. Artinya kita mau selamat pada saat kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan, saudara, mengalami hidup yang kekal. Siapa di antara saudara yang mau mengalami hidup kekal? Amin. Ya. Saudara, janji Allah kepada Abraham adalah apa, saudara? Olehmu segala bangsa diberkati. Nah, saudara perhatikan di ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Coba perhatikan sungguh-sungguh, ya. Ya. Coba baca. 2-3. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, terus Yakub memperanakan Yehuda, saudara, terus Yehuda memperanakan. Jadi saudara terus memperanakan. Artinya itu dari garis keturunan laki-laki, ya, sebagai pembawa nama, ya. Jadi saudara, kalau orang Yahudi itu dari garis keturunan laki-laki, memperanakan. Kalau saudara baca mulai ayat yang ketiga, terus ayat kedua, ketiga, sampai ayat yang ke-16. Coba kita baca. Selalu memperanakan. Terus kita baca 16, 2-3. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus Kristus. Kenapa enggak dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yesus? Enggak dikatakan seperti itu. Coba saudara, memperanakan. Kenapa tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus? Tapi dikatakan bahwa Yusuf suami Maria yang melahirkan siapa? Bapaknya siapa? Bukan Yusuf. Bapaknya bukan Yusuf, saudara. Amin. Kalau bapaknya Yusuf, tentu dikatakan bahwa Yusuf memperanakan Yesus. Tapi dikatakan bahwa Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Kalau Maria melahirkan Yesus, berarti Yesus dari mana? Ya. Nah, satu saat Yusuf, saudara, dia curiga. Kenapa Maria tiba-tiba mengandung? Saudara, ya. Wah, dia mulai merancang, lebih baik pisah diam-diam. Ya, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Ini suami yang baik, tulus, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Ya. Kemudian saudara, rupanya malaikat Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Yusuf. Maka saudara, dikatakan dalam satu mimpi Allah menampakkan melalui malaikat dan berkata, coba ayat yang ke-20, 23, kita baca 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam apa? Mimpi, dan berkata apa? Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh. Makanya disebutkan bahwa Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus. Amin. Berarti bapaknya itu bukan Yusuf. Ya. Dia bukan berasal dari benih laki-laki.
Oleh karena itu kepada Maria malaikat itu berkata bahwa anak itu akan disebut anak Allah. Katakan sama-sama apa? Anak Allah. Nah kalau Yesus sebagai anak Allah, saudara jangan bilang, kok Allah punya anak ya? Saya mau tanya, anak kunci punya anak apa enggak saudara? Kunci punya anak? Anak Indonesia punya anak? Enggak punya. Jadi itu hanya sebutan. Katakan sama-sama, sebutan. Amin. Arti anak Allah adalah punya kuasa ilahi yang sama seperti Allah. Yesus berkata seperti Bapa membangkitkan orang yang mati, maka anak juga bisa melakukan membangkitkan orang yang mati. Amin. Di dalam Ibrani mengatakan tentang anak, ia berkata, engkaulah Allah. Oh, ternyata Yesus bukan hanya anak Allah, tapi dia juga adalah Allah. Dahsyat gak saudara? Dahsyat. Ya, nanti kita akan baca di sini. Jadi saudara gak perlu ragu, iman kekristenan itu luar biasa. Amin. Ya, saudara, tidak ada dalam agama lain Allah jadi manusia kecuali Yesus Tuhan kita. Ya, karena akar daripada semua penderitaan manusia terlebih kematian itu adalah dosa. Ya. Nah, saudara, ayat 21 coba kita baca sama-sama. 23, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Terus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. 22 kita baca 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Kalau dalam bahasa Inggris virgin. Apa itu virgin? Perawan. Mana ada perawan itu mengandung, saudara? Kecuali Tuhan yang bisa melakukannya. Amin. Ya, saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Jadi bukan memperanakan tetapi melahirkan. Berbeda saudara ya. Nah dikatakan dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Ya, Immanu dan El. Ya, kalau El itu Allah, Immanu itu beserta. Ya, Allah beserta kita. Nah saudara, itulah keberadaan Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Coba kita akan baca dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Ya, Ibrani pasal yang pertama kita akan baca di sini. Ya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ibrani pertama ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Terus, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Amin. Tongkat itu bicara tentang kuasa. Kalau seorang raja itu dikasih tongkat. Kalau Kapolri, saudara, pergantian Kapolri itu pasti dikasih tongkat. Tongkatnya ganti, saudara. Artinya dipegang kekuasaan. Saudara, Yesus, ya, kita sekarang menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Dia bukan lagi seorang bayi kecil, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia akan datang disertai dengan malaikat di surga menjemput saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Kalau agama kita dihina, tidak apa-apa. Kita nggak perlu membela. Biar dia sendiri yang membela, saudara. Amin. Nah, saudara, kita akan perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengubah jalan hidup Paulus. Dahulu namanya siapa, saudara? Saulus. 1 Timotius, coba. Saudara, karena itu dalam ibadah kita, saudara, pentingnya kita boleh berdoa untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, coba kita akan baca di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Oke?
Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Aku yang tadinya seorang apa? Penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya terus, karena semuanya aku lakukan tanpa pengetahuan. Ya, dulu dia belum percaya Yesus. Ya. Dikatakan dulunya aku ini suka nangkepin anak-anak Tuhan, masukin penjara, bahkan tidak sedikit saudara mengizinkan untuk dibunuh. Seperti siapa? Stefanus. Ya, pada saat Stefanus dihukum rajam dengan batu, maka Saulus ada di sana. Paulus dulu namanya adalah Saulus. Dan dia setuju. Kenapa? Karena dianggap pengikut Kristus dahulu itu adalah menghujat Allah. Ya. Nah, saudara, dikatakan aku dulu tadinya seorang penghujat, ya, penganiaya jemaat, seorang ganas, tapi aku dikasihaninya. Ya, saudara, dikatakan karena aku lakukan tanpa pengetahuan. Ya, saudara, pertemuan Rasul Paulus dengan dulu namanya siapa? Saulus. Pada saat dia berjalan, saudara, dalam perjalanan ke Damsyik, ingin menganiaya anak-anak Tuhan, maka saudara, tiba-tiba Yesus mendatangi dirinya. Ya, saudara, dikatakan dia melihat sinar yang terang dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, nah disitulah pertobatannya dimulai. Ya, disitulah hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara mau diselamatkan oleh Tuhan? Bagaimana hidup kita diubah dan diselamatkan? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Mengalami apa? Perjumpaan pribadi. Ini kalau ibadah, saudara, kita mesti sungguh-sungguh deh. Kalau kita ibadah, ya asal ibadah lah. Namanya hari Minggu saya mesti ibadah. Beda dengan kita siapkan hati, saudara. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, saudara, coba lihat di KKR, ada orang yang dipenuhi Roh Kudus sampai nangis, hancur hati. Tapi ada orang yang bengong-bengong, saudara. Lihat kiri kanan, kok dia bisa nangis ya? Ya, kok dia bisa hancur hati ya, saudara? Yang satu dilawat, yang satu dilewat, saudara. lewat. Ya, kayak kita seperti suka kenek bus ya. Ayo masuk. Yang lain pada masuk, dia ketinggalan bus, saudara. Ya, kita jangan seperti itu. Ya, apalagi ke depan, saudara, kedatangan Tuhan itu gak lama lagi. Betul apa enggak? Gak lama. Saudara, kita mesti siap-siap. Karena itu kalau Natal ini yang ke depan, sebenarnya bukan lagi kita memperingati hari kelahiran Yesus, tapi mempersiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Bolehlah ulang tahunnya dirayakan, saudara. Ya, itu pun belum tentu tanggal 25. Kenapa? Karena mulai tanggal 1 Desember udah ada gereja yang Natalan, saudara. Terus sampai Januari yang Natalan, saudara. Kita ikutin semua, saudara. Wah, lumayan kan, saudara. Nah, saudara, jangan kita jadi Kristen Natalan, saudara. Atau Kristen kapal selam. Kalau Kristen pohon Natal dipajangnya mulai bulan Desember dipajang, saudara. Kemudian bulan Januari kita masukin lagi, saudara. Ya, amin. Ya, kita mau persiapkan diri. Ya, saya harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Amin. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bisa mengubah jalan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ketika orang Majus itu berjumpa dengan bayi Yesus, maka dalam satu mimpi malaikat itu berkata, kamu gak boleh kembali kepada Herodes. Itu jalan orang fasik. Gak boleh. Kamu harus melalui jalan yang lain. Itulah jalan orang benar. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara,
Kita buka dalam Mazmur ya. Oke. Kasih tanda, Timotius tanda lagi. Wah, ini Pak Gembalanya banyak buka-buka ayat ini ya. Oke, kita buka dalam Mazmur pasal yang pertama. Ya, kita akan baca di sini ayat yang ke-6. Kita baca yang keras. 2, 3. Sebab Tuhan menentang jalan orang benar, jalan orang fasik. Ya, jalan orang fasik itu, saudara, Tuhan tidak mengizinkan orang maju setelah bertemu dengan Yesus. Padahal Herodes bilang, kalau kamu ketemu Yesus, kasih tahu saya akan menyembah dia. Padahal bukan menyembah. Kalau saudara baca di ayat berikutnya, dia mau membunuh. Perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan. Itu jalan orang fasik. Itu jalan orang munafik. Orang munafik di luarnya oke, tapi di dalamnya enggak, saudara. Secara lahiriah beribadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Katakan sama-sama, itu bukan saya. Itu juga bukan kamu. Amin. Jangan ibadah-ibadah hati dongkol, saudara. Ibadah-ibadah kesel, masih benci, dendam, bersungut-sungut, mengeluh, wah segala macam gosip, saudara, fitnah. Aduh, jadi buat apa ibadah? Sehingga orang di luar bilang, mendingan saya nggak pernah ibadah. Saya karakternya lebih baik daripada kamu. Kamu sering ibadah, suka menipu orang, nggak jujur, diam-diam selingkuh. Waduh, itu jalan orang fasik, menemui kebinasaan. Tuhan bilang, ya, makanya malaikat itu melarang jangan kembali kepada Herodes. Itu jalan orang fasik, jalan yang menemui kebinasaan, jalan orang fasik, jalan orang munafik. Saudara, karena itu firman Tuhan itu sekarang keras-keras. Kenapa? Supaya kita bertobat. Mulai dari siapa? Mulai dari gembala dan ibu gembalanya. Karena kalau saya nggak bertobat, gimana jemaatnya? Kalau gembalanya masih suka minum, suka ngerokok, saudara, ngomongnya juga ngomong segala macam yang sia-sia, gimana nanti? Karena kita adalah contoh. Amin. Nah, di dalam rumah gembala itu siapa, saudara? Katakan kau bapak saya. Yang kenceng dong, saudara. Saya. Nah, ibu-ibu, jangan lupa juga. Itu juga gembala. Bilang, saya. Itu orang tua, itu juga gembala. Anak itu contoh orang tuanya. Betul apa enggak? Ya, kalau orang tuanya gitu suka ngebohong, ya anaknya juga suka ngebohong, saudara. Kalau orang tuanya suka main saudara, game, anak-anaknya juga suka main game, saudara. Betul apa enggak? Kita ini jadi contoh. Karena orang belajar yang paling 80% lebih itu dari penglihatan. Dia melihat, oh bapak saya gini, mama saya gini, saya seperti ini. Jadi jangan salahin anak. Anak itu korban, saudara. Karena itu pelayanan akhir zaman, Tuhan akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan hati anak kepada bapaknya. Supaya aku jangan datang untuk mengutuk bumi. Kenapa? Iblis ingin merusak keluarga. Ya karena itu di gereja ini, saudara, kaum bapaknya itu mesti kuat, saudara. Katakan, saya adalah imam. Kaum bapak yang kencang dong. Saya adalah imam. Amin. Iya, saudara, itu menentukan loh. Istri sama anak-anak nanti mau nyemplung kemana, saudara. Betul apa enggak? Mesti kuat. Kalaupun memang ada anak-anak kita yang jadi pergumulan kita, itu ada maksud Tuhan supaya kita lebih dekat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jangan saudara pikir kita hamba Tuhan gak ada pergumulan. Ada. Ya, bahkan ada anak hamba Tuhan, saudara, yang sudah melayani hamba Tuhan luar biasa. Anaknya itu, wah, saudara, duniawi sekali. Ada banyak juga. Kenapa? Bisa menggembalakan jemaat, tapi keluarga tidak. Padahal Tuhan suruh gembalakan keluarga dulu. Kalau
kamu menggembalakan jemaat, syaratnya kamu bisa menggembalakan keluarga. Jangan menggembalakan jemaat kalau nggak bisa menggembalakan keluarga. Yang setuju katakan amin. Jangan juga mengembalakan keluarga kalau kita nggak bisa mengembalakan diri kita sendiri. Jadi semuanya dimulai dari kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ayat yang di atas coba kita baca. Ayat yang kelima, yang keras, yang kelima, yang keras. 2, 3. Orang fasik tidak akan aman, tidak akan tahan dalam. Wah, ini yang paling kita takuti. Bukan mati yang kita takuti. Orang bilang, biar saya bunuh diri aja dah, habis, selesai. Oh, enggak. Setelah kamu mati ada penghakiman. Setelah dihakimi akan ada kematian kekal. Itu yang paling mengerikan. Yang setuju katakan amin. Betul apa enggak? Orang yang nggak tahu firman Tuhan, udahlah, saya akhiri hidup. Karena ini zaman susah, dia bunuh anak-anaknya, saudara, minum, ya, ada yang minum sianida, ada yang apa, kemudian dia tembak istrinya, kemudian dia tembak dirinya sendiri. Udah habis, selesai. Oh, enggak selesai. Setelah mati kamu akan dihakimi. Ya. Amin. Karena itu kita harus punya hati yang takut Tuhan. Katakan sama-sama, takut Tuhan. Jadi saya ulang-ulangi terus, takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan. Kenapa? Kalau nggak takut Tuhan, kita pasti gampang buat dosa. Betul apa enggak? Dan ingat, dosa itu pasti ada akibat. Walaupun dosa diampuni, tapi akibatnya ada. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Yang setuju katakan amin. Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Ya. Karena itu saya harus takut akan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Ya. Nah saudara, biarlah kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, pasti akan ada perubahan hidup. Ya. Jalan kita bukan lagi jalan orang fasik, tapi jalan orang benar. Siapa orang benar? Coba katakan. Ya, selain Tuhan Yesus kita ya. Amin. Siapa? Kok takut? Benar. Oh, saya masih berdosa Tuhan. Enggak layak. Saya masih. Aduh, kadang enggak benar, kadang benar. Kadang lurus, kadang bengkok. Ya, saudara mesti ada komitmen. Amin. Ingat, jangan jadi Kristen tomat. Jangan tobat. Yang pertama, yang tadi bagaimana Paulus yang begitu bejat, yang paling berdosa, itu Tuhan bisa ubah. Apalagi saudara. Ya, apalagi saudara. Dan Paulus katakan, dulu itu aku gak percaya Yesus, aku gak ngerti. Walaupun dia ahli Taurat, dia hanya tahu hukum, tapi dia tidak mampu melakukannya. Ya, nah saudara, dia dulu penghujat Yesus. Ya, dia dulu penghujat Yesus. Karena itu saudara, kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama, karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau saudara bisa percaya Yesus, itu anugerah kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan kita yang pilih Tuhan Yesus untuk percaya, tapi Tuhan sudah pilih kita jadi anaknya. Dan aku sudah menetapkan kau supaya kau pergi dan memberi buah, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Demikian juga Tuhan memilih saudara siapa? Saulus. Ya. Ananias berkata, Tuhan dia kan penganiaya, dia nggak layak Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku pilih dia. Dia akan banyak menderita oleh karena namaku. Bahkan Paulus dia rela mati di penjara, dihukum pancung saudara, demi imannya kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Yuk kita baca lagi ya, ayat yang ke-14. 14 ya, 14. Ayo sama-sama 2, 3. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Siapa yang paling berdosa? Saya, Tuhan. Amin. Nah, kita orang benar itu karena kita dibenarkan. Katakan sama-sama, dibenarkan. Justification, itu dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Itu karena anugerah, kasih karunia. Ya, orang yang sekolah pasti tahu lah. Ya, ada guru bilang nomor 5, nomor 6, nomor 7 semua kasih tanda, semua dicontreng semua, benar semua. Saudara, wah itu anugerah apa enggak, saudara? Anugerah. Ya, dikatakan akulah yang paling berdosa di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kalau Tuhan bisa mengubah Saulus menjadi Paulus, Tuhan bisa mengubah saudara dan saya. Amin. Siapa yang mau hidupnya diubah sama Tuhan? Amin. Tahun baru hidup kita harus baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Amin, saudara. Wah, saat kita nyanyikan pujian ini hancur hati kita, saudara. Memang orang itu bisa bahagia karena dia dekat dengan Tuhan. Kebahagiaan dunia itu hanya semu. Saudara sedih, saudara ke puncak. Ya, nginap di villa, di hotel mewah, senang. Tapi begitu pulang, sedih lagi. Betul apa enggak? Tapi kalau Tuhan, walaupun mengalami kesusahan, hati damai dan penuh sukacita. Kenapa? Yesus itu Raja Damai, saudara. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Itu nyanyian sekolah minggu. Kita masih hafal ya. Amin. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 ya. Saudara, biarlah kita mohon belas kasihan Tuhan. Tadi alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan, ampuni dosa Tuhan. Ya, setiap kali buat dosa Tuhan ampuni. Dan saudara ambil komitmen. Ya, supaya kita tidak mudah lagi jatuh dalam dosa. Kalau dulu saudara kita sering berbuat dosa, sekarang sudah mulai semakin sedikit lagi. Ya, ada nyanyian apa? Biar ku semakin berkurang. Buat dosanya, Yesus makin bertambah. Buat yang benar, hidup kudus. Amin. Iya. Semakin kudus, semakin benar, saudara. Amin. Ya, harus. Ya, supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Ya. Oke. Ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Ya, minta belas kasihan Tuhan. Ya, Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya. Manusia mungkin gak bisa memahami kita, tapi Tuhan memahami kita. Manusia mungkin sering menghakimi kita, tapi Tuhan gak pernah hakimi kita. Amin. Justru Tuhan terima kita apa adanya kok. Justru Tuhan terima orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang merasa dirinya saleh tapi penuh dengan kemunafikan. Bukan. Tapi orang-orang yang mau jujur, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang mau saudara hidupnya diubahkan. Tuhan lebih menghargai kita, saudara. Ya, dikatakan justru karena itu aku dikasihani. Terus lagi,
agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan apa? Kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya. 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Siapa? Yesus Tuhan kita. Terus Allah yang kekal. Siapa? Yesus. Ya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya, dikatakan Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ya, oke, kita akan bangkit berdiri. Kalau pujian ini kayaknya yang bawa musik yang senior aja dulu deh ya, karena nggak siap latihan. Yang senior deh semuanya. Ya, Pak Ebe, Pak Dedi, Pak Handoko. Yang tadi junior. Ini yang senior lah. Ayo bangkit berdiri semua. Kita nyanyi lagu yang kemarin, saudara. Ya, saudara, biarlah di hari Natal ini ada satu perubahan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu pasti membawa perubahan hidup. Ya. Coba tayangan LCD-nya sudah ditayangkan belum? LCD besar dan ajaib. Sudah belum? Belum? Besar dan ajaib. Oke, kita mulai. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Kau Tuhan Allah, Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Katakan luhur dan mulia. Amin. Dan mulia rancangan dan kehendakmu, Kau Raja segala kerajaan. Angkat tanganku, katakan bagi Raja, bagi Raja yang atas tahta, bagi pada tempat segala pujian dan kemuliaan kita selamanya. Kau yang berkuasa, Raja selamanya. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaib. Kau Tuhan Allah, Kau Tuhan Allah yang kuasa. Katakan luhur dan mulia. Dan mulia rancangan dan kehendakmu, Kau Raja
Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bagi Rajaku, Oke, silakan.